melakukan kerja-kerja untuk membongkar kejahatan di balik persepakbolaan Indonesia dalam 100 tahun ini. Ini kan ternyata uang publik diputar sampai ratusan triliun. Emang bikin rusuh doang digaji hanya untuk bikin chaos. Kan banyak yang nyari duit kayak begitu, jangan-jangan oknum-oknum gitu. Di tengah prestasi timnas sepak bola Indonesia yang sedang meroket di bawah kepemimpinan PSSI yang baru, Erick Thohir, muncul isu tak sedap mengenai ketidaktransparan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dalam menggunakan uang APBN dalam jumlah fantastis untuk perkembangan sepak bola nasional. Tudingan itu datang dari Sekjen Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus yang menggandeng pemerhati sepak bola, Sarman. Iskandar Sitorus dan Sarman siap untuk membongkar dugaan adanya penggunaan uang negara atau APBN dalam jumlah besar yang dilakukan petinggi PSSI, Erick Thohir. Tidak hanya itu, Iskandar Sitorus juga mempertanyakan prestasi sepak bola Indonesia yang terus menurun. Padahal, dana yang digelontorkan baik oleh FIFA maupun pemerintah terhitung besar. Kejanggalan lainnya menurut Iskandar Sitorus, tidak adanya transparansi mengenai penggunaan uang negara terkait penyelenggaraan kejuaraan Piala Dunia U17 kemarin dan Piala Asia U23, mengingat dana yang digunakan tidak sedikit. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Iskandar Sitorus terkait dugaan adanya penggunaan uang negara yang dilakukan petinggi PSSI Erick Thohir? Dalam waktu dekat kita trigger dulu membuka sejak Pak Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI. Di mana itu kejadian, di mana hal buruk, di mana penggunaan uang negara dan atau penggunaan uang publik, termasuk kejadian Kanjuruhan. Nah, kita harus dorong itu supaya diungkap lebih baik lagi. Selain bahwa kita patut mencam bahwa penyelenggaraan Piala Dunia tidak pernah membuat satu negara itu menjadi rugi, malah tetap jadi untung. Untuk itu kita harus menjadi negara pelaksana Piala Dunia. Itu cita-cita kita. Jadi kita berharap agar dalam waktu dekat kita mempublikasi dan atau melakukan assessment, melakukan kerja-kerja untuk membongkar kejahatan di balik persepakbolaan Indonesia dalam 100 tahun ini. Kalau kita pelajari sejarah persepakbolaan kita sejak tahun 1930 ya, Bang Sarman ya. Sampai hari ini kok malah turun kualitasnya gitu. Kami memahami ada ungkapan dari negara seberang, and the good always good. Awal yang baik akan berakhir dengan baik. Tapi ketika hari ini akhirnya tidak baik, tentu ada sesuatu yang keliru atau tidak baik. Jadi sudah berdiskusi tadi dengan masyarakat sepak bola Indonesia, Bang Sarman. Memang kita harus membongkar bagaimana 100 tahun persepak bola Indonesia yang di dalamnya adalah penggunaan uang APBN dan atau sekaligus uang publik yang dihabis-habiskan, bahkan merugikan negara serta masyarakat kita sendiri. Ini kan ternyata uang publik diputar sampai ratusan triliun. Nah, tentu kita harus memahami ada nggak dampak positifnya kepada kita. Jika memang tidak ada, tentu harus ada yang bertanggung jawab mengapa ini terjadi. Nah, jadi kita harus mempelajarinya dan harus mencari tahu apa penyebabnya. Untuk itu mungkin dengan masyarakat sepak bola Indonesia kita akan eksplor nanti ke depan dengan model apapun untuk mengungkap semua. Ya, kalau uang publik itu sebetulnya kita akan pertanyakan kegagalan kita U20, ya. Berapa uang negara yang terpakai, dan penyelenggaraan U17, berapa uang yang terpakai dan berapa penghasilannya. Ya. Itu karena kan itu pertandingan antar negara. Ya. Uang kalau pertandingan antar negara itu uang negara, bukan uang PSSI. PSSI berhak untuk mempublikasi, bukan uang Erick Thohir. Jangan salah. Nah, ini yang harus kita pisahkan. Kapan negara hadir di PSSI dan kapan negara tidak hadir. Negara hadir itu kalau
pertandingan atas nama negara. Sama seperti yang paling aneh, Pak Is, ya. Saya nonton beberapa kali pertandingan antar negara, ya. Itu tiketnya paling murah. Tapi kenapa kalau di Indonesia pertandingan antar negara tiketnya mahal? Menanggapi adanya penyalahgunaan uang negara dalam jumlah besar yang diduga dilakukan Ketua PSSI Erick Thohir, disangsikan oleh artis Rico Ceper. Rico menganggap isu tersebut sengaja dihembuskan untuk membuat kegaduhan di tengah prestasi sepak bola nasional yang tengah meroket. Rico juga mengingatkan agar pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut harus berhati-hati dalam mengelola informasi, mengingat sepak bola merupakan olahraga paling digemari masyarakat Indonesia. Dan berikut tanggapan Rico Ceper mengenai tudingan tersebut. Saya masalah dengar isu dari komunitas sepak bola ya tadi ya belum mendengar malah. Saya malah dengar isunya dari saat ini yang ke blow up keangkat kali segala macam. Saya nggak dengar isu. Oh ya, saya bilang saya nggak tahu deh tuh, karena kita masyarakat awam, normal hanya mungkin yang tahu di permukaan aja gitu. Saya nggak tahu di behind the scene-nya itu di belakang itu saya nggak ngerti. Gitu. Kadang-kadang yang bikin isu itu zaman politik lah, zaman olahraga lah, emang cari makannya di situ. Dengan menggunakan sekarang zamannya digitalisasi media sosial, emang bikin rusuh doang, digaji hanya untuk bikin chaos. Kadang-kadang isu itu bisa iya bisa enggak ya, namanya juga bola liar, namanya isu. Yang saya tahu biasanya isu itu buat lap keringat gitu. Itu tisu. Nah, jadi maksudnya isu ini memang juga bisa hoax ya. Ada orang yang tidak suka dikembangkan, dihembuskan, jadi bikin chaos aja, bikin gaduh. Bisa jadi iya, kalau iya ya silakan aja ditanggapi pihak terkait siapapun itu yang berwenang supaya clear permasalahannya. Cuman bisa juga yang ada yang like and ini dislike-nya yang nggak suka, sehingga ada aja bikin chaosnya gitu. Nah, yang repot begini, kadang-kadang saya suka menyikapi, saya sih tengah-tengah nih. Ada pihak tertentu atau ini kalau benar adanya sudahlah tidak berkontribusi secara nyata, nggak ngapa-ngapain, kalaupun ngapa-ngapain minim lah gitu. Cuman bisa bikin hoax, ngerecokin, bikin gaduh, rusuh. Ada juga begitu, pihak-pihak yang seolah nggak suka sepak bola lagi adem-adem nih, lagi cenderung prestasinya meningkat. Mau ada apa di belakangnya itu terserah deh. Yang jelas masyarakat lihat ini nyata. Naik, ada perbaikan cukup nyata, signifikan. Di belakang itu ada apa? Bodoh amat. Nah, kan ada yang kayak begitu tuh. Ada juga memang udah pol-polan, karena dia dunia nyata ya. Kadang ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Ada yang persaingan, ada yang bisnis, ada yang macam-macam motifnya. Kalau saya pribadi untuk mengajak masyarakat, terutama pencinta sepak bola, pencinta olahraga di Indonesia, untuk lebih bijak, lebih wise dalam menanggapi isu yang beredar. Isu ini kan bisa di cabang bola, olahraga ya. Politik juga sama aja lagi gitu ya. Ada yang memang dihembuskan, diciptakan, digoreng gitu ya. Yang ujung-ujungnya malah jadi gaduh, ribut, rusuh gitu ya. Kalau memang ada benar segala macam, ya udah terus. Kita kadang-kadang bicara data, fakta gitu. Hati-hati juga, undang-undang ITE juga ada. Terlepas dari isu tak sedap yang menyerang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Timnas Indonesia saat ini tengah terbang tinggi dengan berbagai prestasi yang ditorehkannya. Misalnya untuk Timnas Indonesia U23 yang sukses masuk semifinal dalam ajang Piala Asia U23 di Qatar. Sementara, Timnas Senior sukses melaju ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia usai mengalahkan Timnas Filipina 2-0 di Gelora Bung Karno. Keberhasilan tim Garuda Muda dan Timnas Senior mendapat apresiasi luas dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali para artis yang bangga dengan pencapaian Timnas Sepak Bola Indonesia saat ini. Dan berikut luapan kegembiraan sejumlah artis atas keberhasilan Timnas Indonesia di kancah internasional.
Ya suatu progres yang sangat baik ya dari timnas. Kemarin juga timnas yang senior juga bagus, lolos apa kemarin ya? Grup ya. Terus juga U23-nya sampai ke semifinal. Menurutku ini sebuah progres yang bagus, juga Coach Sintayong membuat Indonesia semakin bagus dari tahun ke tahun ya, karena kita juga belum pernah melihat selama gue dari lahir sampai sekarang. Kayaknya ini permainan timnas terbaik yang pernah gue lihat. Mereka bisa main build up dari bawah. Kalau dulu kan kayaknya kita cuma main long ball, tengah-tengah nggak ada peluang, tendang aja bawahnya. Kalau sekarang tuh kita lebih sabar, kita lebih bermain teamwork lah, dan melihat progres timnas yang sangat baik, gue sih seneng banget dan berharap semoga kedepannya timnas lebih baik lagi, karena kan juga yang kita lihat timnas U23 ini hampir setengahnya itu adalah pemain senior, yang artinya pemain senior kita masih muda-muda, berarti kita memiliki masa depan yang baik seperti ya. Dan juga kemarin Coach Sintayong diperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Semoga itu membuat perubahan bagi sepak bola Indonesia dan membuat kita mencapai target 100 besar di FIFA. Ya, persepak bolaan Indonesia saat ini overall ya, atau secara keseluruhan memang lagi seksi, lagi apa aja yang ngomongin soal bola laku aja, lagi laris. Dari zamannya U17 waktu kita Piala Dunia, belum lama di U17 kita, kemudian U23 kemarin di Qatar ya, juga torehannya juga cukup lumayan prestasinya sampai dengan timnas senior. Jadi memang rangkaiannya ngomongin bola lagi wangi aja. Entah itu terutama yang 23 dan senior ya, terutama dengan banjirnya pemain naturalisasi. Jadi sedikit banyak merubah peta kekuatan sepak bola nasional gitu. Jadi mau nobar kita. Kemarin kakak udah bilang, yuk bun kita nobar. Karena bangga banget aku ngeliat Indonesia bisa sampai sejauh ini ya, mudah-mudahan. Dan aku ngeliat Arsya jadinya untuk dia terus latihan sepak bola tuh jadi semangat gitu, bahwa di Indonesia nanti ke depan umuran dia gedenya bisa juga akan sepak bola Indonesia bisa lebih luar biasa lagi gitu loh. Jadi nggak sia-sia gitu. Kita selalu mengikuti kalau timnas bermain, bahkan kalau main di GBK kita juga suka nonton di stadion, pernah nonton sampai ke luar negeri juga gitu untuk bisa melihat timnas bermain gitu. Jadi melihat perkembangan timnas sekarang di bawah asuhan Coach Sintayong sangat bangga dan sangat memberikan harapan yang besar bahwa Indonesia bisa berjaya bukan hanya di Asia Tenggara, bahkan di Asia, dan mungkin juga bisa bermain di Olimpiade nanti, bahkan di Piala Dunia di masa yang akan datang gitu. Kita kan memang yang penting kan pembinaan usia dininya harus baik sehingga kita bisa menemukan bibit-bibit unggul yang bisa menjadi tim Garuda Muda sampai Garuda Senior. Tapi juga kalau racikan pelatih menurut saya pribadi ya, kalau nggak Cucok juga nggak akan oke. Filipina melakukan banyak naturalisasi, Malaysia juga ada beberapa pemain naturalisasi, Singapura pun juga. Tapi ketika satu pemain natural yang dinaturalisasi skillnya tidak oke nih, tidak mumpuni. Kalaupun dia oke lah mumpuni, tapi kalau yang kedua pelatihnya pun nggak pandai dalam meracik gitu ya, tidak bisa melihat dengan baik gitu, nggak jadi tim yang kuat juga. Jadi menurut gue sih dua-duanya, pemain yang baik dengan pelatih juga yang bagus gitu, sehingga menghasilkan kekuatan timnas yang cukup super gitu menurut saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.